untuk masalah hitam, jelek, rambut dipotong, pengorbanannya panas, apa segala macam, capek, itu adalah hal yang sangat murah saya bayar untuk mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa di Paskibraka. Dan bukan hanya untuk jangka pendek, tapi jangka panjang. Contoh, itu pepatahnya gini, saya tidak takut dibenci untuk melakukan kebaikan. Anjay, itu kata-kata Saran dan masukan dari kami ya, semoga kedepannya nanti pemerintah Kabupaten Katingan lebih care lagi, peduli kepada adik-adik Paski yang akan datang nanti tahun berikutnya. Semoga disediakan asrama agar kita tidak bingung lagi memilih-milih tempat. Hai sahabat Ngobras Polres Katingan, hari ini saya mengawali kembali kegiatan Ngobras Polres Katingan, dan yang luar biasanya menghadirkan narasumber 2 orang sekaligus, kaum hawa, bukan ganteng tapi cantik-cantik. Nah, kalau penasaran kita sapa langsung. Putih-putih, merah. Halo, Dana Maski. Luar biasa, terima kasih terlebih dahulu kakak ucapkan yang boleh datang ke Ngobras. Saat ini tentunya talenta-talenta muda ini membuat kakak bangga. Seperti Putih mengatakan, kalau nggak kenal nggak sayang. Asik. Ada Silva, ada Afro, itu panggilan yang seperti biasa kita sehari-hari selama dalam diklat dulu ya. Iya. Tetapi alangkah baiknya silakan sapa sahabat Ngobras dan memperkenalkan diri. Monggo. Baik, perkenalkan, nama saya Silva Meningsih, biasanya bisa dipanggil Silva. Angkatan? Angkatan 2018. Sebagai pembaki sore. Oke. Next. Ya, halo, saya Prodita Anggreni Putri. Saya merupakan PPI tahun 2018 dan tahun 2020. Di situ posisi saya sebagai pembaki pagi, dan saya saat itu kiriman dari SMA Negeri 2 Kasawan. Oke, terima kasih. Perkenalan yang sangat singkat. Stok lama barang baru. Tapi nggak masalah ya. PPI semua ini ya, artinya suatu kebanggaan bagi kalian tersendiri ya. Iya. Nah, pengen tahu nih, kalau boleh kita cerita, ini kan masih suasana Agustusan. Kemarin sudah melaksanakan pengibaran juga angkatan tahun 2023. Ikut terlibat aktif? Ikut terlibat aktif. Sebagai pendamping? Siap, sebagai pendamping. Sudah merasakan panasnya aspal? Sudah sangat puas. Nikmat pokoknya. Nah, ini yang saya bilang, karena di Paskibraka itu deh ya, artinya di sini kehadiran kalian berdua sebagai role model yang nanti kita akan berbicara banyak bagaimana diklat Paskibraka, kemudian dibentuk seperti apa, latihannya bagaimana, kemudian terpilih menjadi aktor dan aktisnya, artinya di pasukan 8 gitu ya, sebagai pembaki ataupun petugas yang pembentang, penarik dan penurun. Kalau di Istana Negara biasanya dibacakan itu kan sebelum pelaksanaan. Kalau kalian kemarin? Dibacakan juga. Bangga dong orang tuanya. Bangga banget. Sangat-sangat bangga. Ada kesalahan? Sejauh ini sih kita ngerasa puas sama apa yang sudah kami berikan ya. Itulah ya, artinya memang sudah menjadi sewajarnya kalian menunaikan tugas dalam artian terpilih sebagai pasukan pengibar bendera pusaka tingkat kabupaten ya. Nah, sekarang baik, kita merekod ulang artinya cerita kalian selama diklat angkatan tahun 2018. Kalau kemarin ikut sebagai pendamping, sudah sebagai senior PPI, ada perbedaan nggak diklat tahun 2003 ini sama yang angkatan kalian? Dari siapa deh? Sore dulu. Sore ya, oke. Untuk perbedaannya sih mungkin ada, tapi tidak terlalu jauh ya, karena dari segi latihan mungkin untuk tahun ini mungkin jangka waktu latihannya lebih panjang daripada kami yang sebelumnya, karena di tahun 2018 sendiri bisa dibilang waktu bersih untuk latihan itu kurang dari 1 minggu karena karantinanya mepet dengan hari H-nya. Emang di era kalian berapa lama? Kami untuk latihan bersih itu sekitar 6 hari sampai hari
gladi bersihnya. Iya. Tapi puji Tuhan tidak ada kesalahan. Alhamdulillah tidak ada kesalahan. Kalau dari Pro? Kurang lebih sebenarnya sama, cuman mungkin ya seperti yang disampaikan oleh Kak Silpa tadi, untuk tahun ini puji Tuhannya beberapa hal yang perlu ditekankan pada tahun-tahun yang lalu itu ternyata tahun ini sudah mulai diperbaiki oleh pihak penyelenggara sehingga jadi lebih memadai untuk Paskibraka tahun ini. Sebenarnya kalau menurut kalian baiknya itu untuk mengisi waktu ini, apakah dengan tempo yang berubah-ubah ini bisa maksimal atau memang harusnya 1 bulan atau berapa lama gitu? Kalau menurut saya pribadi, untuk jangka waktu itu tergantung dari anak-anaknya ini tersendiri. Bukan anggaran. Bukan. Bisa jadi juga sih Kak, tapi Berpengaruh sih. Berpengaruh juga kan. Oke. Maksudnya kalau lebih cepat, maksudnya latihannya lebih pendek dengan anak-anak yang sudah siap sebelumnya, maksudnya mereka sudah pernah ikut pelatihan sebelumnya atau latihan bareng, pasti kan lebih lebih mateng gitu loh Kak. Kalau sebelumnya emang tidak ada basic sama sekali, terus gabung di Paski dengan waktu yang mepet, pasti sangat sulit sih untuk penyesuaiannya sendiri. Tingkat nasional aja bulanan gitu ya. Iya benar sekali. Apalagi kabupaten nggak ada yang istilahnya cepat saji gitu. Iya benar. Nggak ada yang instan sih. Nah itu dia. Ini artinya catatan juga nih buat penyelenggara nih. Tahun depan jangan diulangin. Iya. Karena sangat berpengaruh sih, menurut saya sangat berpengaruh, apalagi untuk tahun ini kan akan dikenang sampai dengan tahun depan, nggak cuma sampai tahun depan juga sampai tahun-tahun berikutnya. Dan itu akan selalu menjadi pembicaraan yang mendominan. Kalau kemana-mana juga kita ceritanya pengibarannya seperti itu. Dan hebatnya lagi kalian tidak ada kesalahan. Seringkali kan media sosial sekarang kan memang eranya yang menjadi cerita dan sering digaung-gaungkan kesalahan kan. Iya, banyak contoh. Betul. Nah itu berbalik dengan masalah waktu tadi ya. Jadi latihan itu tidak ada yang instan sebenarnya seperti itu. Tapi menarik nih Silpa ya, buat Apro juga. Seperti yang kakak bilang, kalian diundang ke sini sebagai role model. Sejak awal diklat Paski itu kan semuanya diatur. Iya benar. Dari penyelenggaraan oleh panitia mulai seleksi, apakah kalian itu memang niat sendiri atau karena memang mau seleksi? Pertama untuk ikut Paski itu pasti dari niat pribadi, dari diri sendiri. Karena menurut saya kalau untuk lulus dan tidak lulus tuh dari awal saya ikut tes, pokoknya hasilnya mau bagaimanapun saya harus ikut tes. Niat ya. Niat. Nah kalau Apro gimana? Iya sama. Kalau saya pribadi itu berawal dari niat. Kalau untuk orang lain itu hanya sebagai faktor pendorong. Yang memang benar-benar bulat itu memang dari niat diri sendiri. Nah ini harapan yang sebenarnya kita ingin edukasikan kepada adik-adik tingkat kalian ya. Karena apa? Di Paski itu tentunya sebuah pembelajaran yang mahal kalau menurut kakak. Benar. Artinya di situ juga kalian akan ditempa, dididik, dilatih, sehingga segala sesuatunya memang diatur. Sudah terpilih kemudian masuk. Nah ini yang harus kalian edukasikan. Katanya jadi Paski itu pasti capek. Katanya jadi Paski itu pasti hitam. Katanya jadi Paski itu rambutnya harus dipotong. Nah itu semua sudah menjadi konsekuensi. Nah kalau bagi kalian yang sudah mengalami ini, bagaimana ceritanya supaya adik-adik kalian ini tidak ada kata takut ketika ada seleksi gitu loh, supaya mereka terpicu bagaimana? Ya kalau dari saya pribadi ya Kak, kalau untuk saya sejauh ini, karena itu kebetulan sudah beberapa tahun yang lalu, kalau untuk saya sejauh ini, untuk masalah hitam, jelek, rambut dipotong, pengorbanannya panas, apa segala macam, capek, itu adalah hal yang sangat murah saya bayar untuk mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa di Paskibraka. Dan bukan hanya untuk jangka pendek tapi jangka panjang. Contohnya seperti kebanyakan orang berpikir bahwa masuk Paskibraka itu hanya untuk orang-orang yang mau daftar polisi, mau daftar Polwan, mau daftar TNI. Tapi nyatanya di kehidupan saya pribadi, saya merasa Paskibraka ini sangat berguna dan sangat membantu di dunia perkuliahan saya. Karena saya kebetulan sebagai mahasiswa kebidanan, saya sangat sangat merasa kayak, oh ini ya fungsinya kemarin, bangunnya harus pagi, makannya harus teratur, disiplinnya harus kuat, dan itu sangat-sangat berguna untuk di dunia perkuliahan dan pastinya juga sampai dunia kerja. Seperti itu. Aplaus buat Apro.
Ini yang kakak bilang kan, artinya kenapa? Bukan sesuatu yang mahal ya, Iya. hanya Iya. karena takut itu. Iya. Tetapi ini bagian dari dasar pembentukan karakter menurut saya, seperti tergambar yang disampaikan oleh Apro. Nah kalau dari Silpa, Kalau dari saya pribadi, karena dari niat diri sendiri, jadi kan kalau kita mengambil keputusan atau kita sudah niatkan sesuatu, kita harus sudah siap nih menerima segala resiko yang apapun. Jadi menurut saya untuk hitam, terus rambut dipotong segala macam, itu udah harus siap karena itu kemauan kita sendiri kan. Kita yang mau masuk paski, kita sendiri nih, bukan orang lain atau bukan yang karena ayo masuk biar ngibarin bendera, biar diingat orang, nggak kayak gitu, karena diri sendiri. Makanya apapun yang terjadinya nanti, entah itu rambut dipotong, kita hitam bareng, terus panas-panasan segala macam, ya udah terima apa yang ada karena udah dari diri sendiri kan, siap mengambil resiko yang terjadi. oke, bukan karena dorongan. Bukan. Saya mengambil sedikit kalimat itu, emang Ada mungkin. ini bahaya. Anak muda ini gitu, bahaya itu ya. Iya. Iya. Nah, kalau dari Apro, sedikit yang kakak petik tadi kan, ini mau ke Silpa nih. Sedikit yang kakak petik dari penjelasan Apro tadi, sekarang sudah sebagai mahasiswi kebidanan ya. Nah, kalau Silpa sendiri sejauh ini manfaat dari diklat paski yang Silpa rasakan, sekarang sebagai mahasiswa juga, Iya, sebagai mahasiswa. tergambar seperti apa? Sangat membantu banget ya kita join di paski ini. Pertama, kita bisa mengatur waktu kita sendiri. Terus kedua, kita bisa mudah bersosialisasi. Terus juga kita kalau misalnya bisa dibilang kalau anak zaman sekarang nih Kak, bisa dapat privilege. Iya. Oke. Privilege-nya, jadi kalau misalnya ada kegiatan di kabupaten nih, entah acara pelantikan apa gitu, pasti bilang itu undang anak paski, yang bawa bendera itu anak paski yang bisa bantu-bantu. Jadi kan ada privilege tersendiri untuk kitanya pribadi Kak. Oke. Dan juga paski ini kan sekali seumur hidup nih. Jadi suatu kebanggaan banget kalau kita emang benar-benar bisa mendapatkan gitu loh. Iya. Nah, itu jadi mengajak saya harus tarik mundur jauh ya. Kalau berbicara masalah paski pengibaran, para pejuang ini berjuangnya dengan nyawa, Iya, benar. taruhannya, dan alat persenjataannya supaya bisa mengibarkan sang merah putih itu hanya bambu runcing. Iya, benar. Bayangkan, dari sekian banyak putra putri Katingan, diantaranya kalian yang terpilih, itu suatu penghargaan yang luar biasa ya. Sehingga ada yang di luar sana yang masih terbuka lebar peluangnya untuk tahun depan, jangan ngikutin zaman yang seperti era sekarang, meskipun ya memang dunianya seperti ini, Iya, benar. anak-anak milenial ya. Jadi jangan sampai terlena dengan masalah gadget, masalah permainan dan lainnya. Artinya ini salah satu kegiatan bagi para pelajar khususnya tingkat SMA sederajat gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Silpa, seleksinya itu antara kelas 10, kelas 11 atau sampai kelas 12? Seleksinya itu untuk kelas 10 dan kelas 11. Dan untuk kelas 3 itu bisa Kak, tapi saat dia naik kelas. Maksudnya seleksinya di kelas 11, tapi nanti pas kelas 12-nya dia masuk paski gitu. Oke. Tapi kalau untuk kelas 12 itu batasnya sampai tingkat kabupaten ya Kak ya? Cuman sampai tingkat kabupaten. Iya. Iya. Bukan berarti kalian berdua ini sebagai pembaki yang kami undang ke Ngobras ini sebagai role model. Artinya juga bagaimana di paski itu terdiri dari 3 pasukan kan? Iya. 17, 8, dan 45. Sejauh ini memang Ngobras belum pernah mengundang si pasukan 45, 17. Tapi bagi kakak sebagai role model itu adalah satu kesatuan. Iya. Nah, coba dong ceritakan. Artinya bukan ucuk-ucuk kan kalian dipilih sebagai pembaki gitu. Iya. Dalam proses selama diklat itu, coba ceritakan bagaimana supaya nanti khususnya kaum hawa adik-adik kalian itu, oh kalau mau jadi pembaki seperti ini gitu loh. Oh iya. Kalau saya pribadi, Sebentar, dari Apro dulu lah. oke, silahkan. Iya. Kalau dari saya pribadi Kak, di sini saya kembali saya sampaikan bahwa saya dengan Kak Silpa di sini itu merupakan perwakilan dari seluruh PPI 2018. Ya. Dan di sini yang kami sampaikan adalah kurang lebih seperti apa yang mereka pikirkan juga. Nah, jadi kalau untuk pembaki ini sendiri, awal mulanya persiapannya Sebentar. Kebayang nggak dulu kalau terpilih jadi pembaki? sebenarnya enggak. Lanjut. Karena awal mulanya
waktu awal masuk karantina itu duduk di lorong barengan sama Kak Silpa. Ngelihat, yang dari kampung-kampung nih ternyata. Dari kampung dong, kecamatan. Oh iya, maksudnya yang dari kecamatan. Yang dari kecamatan nih kok, cantik-cantik, terus juga tinggi-tinggi, kayak perawakannya oke lah gitu, kayak siap bersaing. Nah, dari situ kayak sebenarnya kalau dari dalam diri memang sudah punya kayak target, memang kepengen jadi pembaki. Pas sampai di karantina ternyata dari kalau saya pribadi dari awal pengukuhan itu kan itu pengukuhan itu udah mau lebaran. Oh iya, pembukaan, sorry. Maklum, beberapa tahun yang lalu. Jadi waktu awal pembukaan itu ada salam-salaman sama ketua koordinator, dan itu sudah dilirik ternyata oleh ketua koordinatornya dan disampaikan ke pelatih bahwa ini ya nanti dicoba, siapa tahu bisa jadi pembaki gitu. Terus tahu tuh Kak, malam-malam kan beda kamar nih sama Kak Silpa. Malam-malam tidur kayak ngebayangin, wah keren kayaknya nih kalau pakai baju putih-putih gitu kan, bawa baki. Sebenarnya paskibraka itu kan keren semua, cuman kayak kepengen aja gitu kalau bisa megang bendera dan berhadapan langsung sama pejabat daerah gitu kan. Oke. Artinya sempat down juga ketika baru berkumpul di karantina itu, melihat dari kecamatan-kecamatan, putri-putri yang lain kan, sempat istilahnya pesimis juga si Apro ya. Pesimis juga. Bahkan sebenarnya di Hamin 5 hari apa 3 hari gitu sebelum pengibaran itu sempat diganti karena ada beberapa kesalahan dari saya pribadi. Dan itu bikin kayak ngedrop banget, kayak bikin waduh gagal nih jadi pembaki. Tapi dari situ makanya itu kerennya Paski itu kayak dia mengajarkan kita tuh bukan kayak memberikan makanan yang masak sudah matang langsung kamu makan gitu, enggak, tapi memberikan pembelajaran kepada kita melalui kayak dikasih sayurnya, dikasih bumbunya, kita ngolah sendiri. Jadi kita tahu kesalahan kita sendiri, dan disitulah kita menemukan titik bahwa di sini harus ada perubahan, di sini kita harus bisa menunjukkan bahwa kita masuk dalam kriteria yang mereka cari, seperti itu. Artinya semua baik. Iya, semua tapi baik. Untuk yang ditampilkan itu yang terbaik. Iya. Gitu ya. Nah itu dia. Kalau dari Silva? Kalau saya pribadi waktu tahun 2018 itu saya nggak punya target. Saya harus pembaki, saya harus pasukan sekian. Pokoknya ikut Paski aja gitu. Ikut aja tuh udah bangga banget, udah seneng banget Kak. Jadi kebetulan pada angkatan itu saya masuk awal itu di 17 paling depan karena untuk putri saya paling tinggi sendiri kan. Jadi 17 paling depan. Hamin 3 itu saya dicoba, ditanya kamu siap nggak kalau jadi baki? Karena saya jujur terus terang Kak ya, kalau pada saat itu saya memang nggak pede banget untuk jadi pembaki. Karena menurut saya pembaki ini harus cantik, harus dilihat itu enak lah gitu, dan menurut saya ini kurang pantas gitu. Ternyata pada saat dicoba Hamin 3 itu saya bisa melakukannya gitu loh. Cuma ya emang koreksi dari pelatih harus terus senyum. Itu tadi yang cium aspal. Iya, cium aspal itu Kak. Harus senyum, harus diingatin banget untuk pegang baki itu kan nggak mudah Kak ya. Berat iya, habis itu goyang iya. Jadi dari situ tuh saya ditekanin, kamu udah bagus, sekarang tinggal gimana caranya kamu harus sering-sering senyum. Jadi dari situ saya mikir, oh ini ya yang saya awalnya saya ngerasa saya nggak bisa, ternyata di mata orang lain tuh saya mampu. Dari situ saya belajar untuk kayak jangan sampai kita tuh belum mencoba sesuatu kita udah minder dulu. Oke. Nah, udah mulai kayak inti ini sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong kopi ngobras nih bakalan dingin kalau nggak diminum. Boleh nih. Ngopi juga kan? Ngopi dong. Ngopi. Oke. Kita seruput dulu lah sebelum kita lanjutkan. Sementara kita juga berterima kasih sudah didukung Pak Danpas. Terima kasih Bapak. Luar biasa loh, tahun ini tahun 2023 ini luar biasa banget Danpasnya. Kenapa? Sangat berperan aktif mulai dari A sampai Z. Selalu ikut. Selalu. Dan di situ kita bisa mencontoh sebagai teladan. Bisa jadi diambil ya, bisa jadi motivasi. Oke, saya kembali ke yang saya bilang intinya tadi. Artinya kalian memang ditempa, dididik, dilatih
Selain memang kegiatan di lapangan, ada nggak metode pembelajaran di ruangan gitu selama diklat itu? Kalau dari saya ada dinamakan belajar malam, dan itu mendatangkan beberapa narasumber mulai dari orang dinas, terus juga ada yang dari ketua PPI-nya sendiri, terus ada juga yang dari kepolisian, dari bapak-bapak tentara pada saat itu kan. Jadi di situ juga membantu untuk memberi semangat dan dorongan, bukti bahwa mereka juga berperan ambil andil dalam pelaksanaan pengibaran ini sendiri. Nah, ini maksud kakak begini, kenapa itu saya tanyakan? Artinya ketika kalian memang ditempa di lapangan sebagai pasukan gitu kan, paskibraka, secara kalian tidak terlepas dengan seorang pelajar. Iya. Artinya selama karantina kalian kan sudah diutus dari sekolah masing-masing tuh. Proses belajar mengajarnya kan ya otomatis bukan ditunda sih, dalam bahasanya kan ya pasti nggak mengikuti dalam artian yang di sekolah gitu kan. Hanya saja di sini kenapa itu tadi kakak tanyakan, artinya juga tetap ada pembelajaran secara materi untuk kalian. Terlepas itu bukan masalah matematika, bukan masalah fisika, tetapi kakak pikir ini sangat balance. Nah, artinya jangan sampai kalian ketinggalan dengan materi-materi yang di sekolahan gitu kan. Ini sudah menurut saya namanya diklat ya seperti itulah prosesnya yang sempurna. Hanya saja kadang yang menjadi harus kita catat dari awal pembicaraan kita masalah durasi waktu. Ya, sejauh ini ya kalau kakak nilai sih berubah-ubah dari cerita kalian, angkatan kalian sekian minggu terakhir 2003 hanya berapa lama kan dibilang cukup lama dari kalian. Ini kan masalah timeline yang tidak tetap menurut kakak. Nah, satu lagi nih yang perlu kita untuk support, kalian karantinanya di tempat yang sama atau beda-beda? Kalau untuk tahun kami 2018 itu di Hotel Katingan, yang dimana itu letak asramanya itu berdekatan dengan tempat latihan. Nah, kalau yang untuk tahun ini? Untuk tahun ini sendiri itu mulai dari tahun 2022 itu dipindah tempatnya karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kami jelaskan itu. Jadi dipindah agak jauh, bukan agak jauh sih, lumayan jauh. Kakak paham. Nah, ini maksudnya seharusnya ini kan kegiatan rutin tiap tahun. Iya benar. Karantina paskibraka. Iya. Terbayang nggak sih kalian dengan paski di daerah lain, provinsi mungkin, kabupaten tetangga mungkin, kalau mereka itu sudah ada asrama sendiri gitu? Iya sudah. Kalau Katingan, kalau saya dengar cerita dari Apro belum ada. Iya belum ada. Masa kok di hotel? Iya betul. Ya sebenarnya. Ini sebentar, ini menjadi tantangan dong, artinya kok kabupaten kita belum bisa menyediakan tempat asrama khusus untuk anak-anak paski, sementara kita tahu untuk paskibraka ini tiap tahun. Coba ada nggak saran masukan? Berani nggak ngomong di sini? Berani dong. Oke, dari Silva. Ini saran dan masukan dari kami ya. Semoga kedepannya nanti pemerintah Kabupaten Katingan lebih care lagi, peduli kepada adik-adik paski yang akan datang nanti tahun berikutnya. Semoga disediakan asrama agar kita tidak bingung lagi memilih-milih tempat yang mana yang cocok untuk penginapan mereka, karena kita mengingat jarak yang ditempuh untuk ke tempat latihan. Setelah itu juga kalau diadakan, maksudnya tiap tahun tempat yang sama kan enak gitu loh Kak. Ya memang. Nggak bakal pusing lagi untuk tahun berikutnya harus kemana. Kenapa gitu. selalu kakak tanyakan? Dalam artian kakak bandingkan tadi. Kalau pengalaman kakak juga dari Kabupaten Kotim ya, Kota Waringin Timur, itu sudah ada asrama sendiri sejak dulu itu. Nah, ketika kamu masuk di Katingan pernah juga melatih, ya itu tadi seperti cerita kalian. Sebenarnya ini bisa terjawab. Tinggal siapa yang peduli untuk menggerakkan. Iya betul. Nah, mulai dari kalian lah berani ngomong di ngobrol saat ini. Dari April, kalau Silva sudah. Iya. Sebelumnya di sini posisinya kami selain sebagai PPI, kami juga sebagai
anak remaja bangsa Ya, yang betul. tentunya harus membawa perubahan. Oke, setuju saya. Ya, dalam hal ini kami sebagai orang yang mewakili di sini sangat meminta perhatian dari pihak-pihak yang terkait untuk lebih lebih memperhatikan lagi supaya Paskibraka ini sendiri bisa lebih memadai. Jadi kalau misalkan, karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, untuk pengalaman saya pribadi, Paskibraka ini nggak cuma diceritain di kabupaten loh. Iya. Karena kalau saya keluar ke provinsi lain, contohnya kayak saya kan sekarang sedang berkuliah di Banjarmasin. Nah, di Banjar kami ceritanya kayak, wih, kamu PPI, oh iya PPI-nya gimana. Nah, itu menjadi sebuah cerita. Dan kalau sampai kita kayak bisa menceritakan hal yang harus real dong, yang benar adanya, bahwa wah paski kami tuh kayak gini. Mulai dari pelatihannya tuh keren, ini, asramanya keren, ini, membadai apa segala macam. Kayak gitu kan enak ya didengarnya. Betul. Jadi, dan itu juga bukan untuk pribadi yang ikut paski ataupun untuk panitia, tapi juga untuk Kabupaten Katingan itu sendiri. Iya, sepakat. Karena begini ya, ketika bulan Agustus seluruh Indonesia, tingkat pusat, daerah sampai kabupaten, itu semua akan menggelar pelaksanaan pengibaran bendera Sang Merah Putih kan, dan tentunya yang dilaksanakan oleh pasukan pengibar bendera pusaka sesuai tingkatannya masing-masing. Nah, seperti cerita Apro, artinya ada kebanggaan dong kalau sebenarnya di daerah kita Katingan sudah sesuai benar-benar standar operasional prosedurnya pengelolaan paski itu seperti ini gitu ya. Nah, kalau boleh saya bandingkan nih dari cerita Apro, mau nggak cerita kalau istilah kami nginepnya di sini, makannya begini? Sebenarnya kalau untuk saya pribadi malu mungkin enggak ya, gimana pun Ya karena terbayar dengan kesuksesan. iya. Cuman kalau minder iya, kalau dengar orang ceritanya, wah kalau kami dulu habis pengibaran itu liburan, dibawa ke sana ke sini, tidurnya, wah, ya gitu kan. Jadi kayak kalau kalian kemana? Jadi ya agak minder. Kalau malu sih enggak, kalau saya pribadi. Oke, tapi ini saatnya kalian ngomong. Iya benar. Ya, Iya. itulah hebatnya Ngobras. Memang di sini tempat sosialisasi, tapi setidaknya ya apa yang kita bicarakan dapat mengedukasi. Iya. Kita sudah di akhir cerita nih ya. Nah, dalam artian satu kali lagi satu kehormatan buat kakak, dan kakak bangga dengan kalian selaku ya perwakilan dari putra putri remaja Katingan yang sejauh ini sudah ditempa, dididik, dan merasa semua itu bermanfaat dalam kehidupan pribadi kalian berdua. Dan mudah-mudahan untuk semuanya ya, angkatan kalian. Tentunya seiring dengan itu, untuk proses kesuksesan harus dengan fondasi yang kuat. Kalau cerita dari Apro sudah mau selesai nih, Iya. calon bidan. Amin. Sementara informasi yang saya dapat untuk Silva ini juga tidak kalah mentereng, ya kan? Kemarin terakhir saya dapat informasi sebagai atlet taekwondo dan mendapatkan medali emas Porprov ya, Iya benar. di Kotim. Iya. Nah, ada pengaruh nggak dari basic yang kalian ceritakan selama di klub tadi? Ini supaya yang di luar sana tahu, benar nggak informasi yang kakak dapatkan ini? Benar. Oke, Benar banget. bisa diceritakan. Pengaruhnya sih banyak ya kak ya. Salah satunya tadi sudah saya bilang, kita bisa berkomunikasi dengan orang. Terus yang kedua disiplin. Karena di taekwondo juga kita sangat perlu banget yang namanya disiplin. Kita tahu waktu jam latihan kapan, kita tahu waktu istirahat kapan, kita tahu waktunya buat mempersiapkan diri kapan untuk sebelum tanding. Itu tuh pengaruh. Karena selain itu juga di taekwondo tuh kita membutuhkan satu kak, mental. Ya. Dari paski mental sudah jadi, masuk ke taekwondo makin jadi. Jadi menurut saya dimanapun kita berada, kedisiplinan, mental, dan bisa berkomunikasi dengan orang lain tuh pasti selalu berhubungan. Semua ada di Paski ya. Iya, semua ada di paski. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Nah ini kakak bangga sekali lagi, merinding kakak. Ya, artinya ketika adik-adik kita remaja yang di luar sana tidak berani mengambil bagiannya sebagai generasi yang istilahnya mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang positif, dengan sesuatu membentuk pribadinya yang lebih baik, malu dong ketika melihat kalian. Ya, artinya kakak tidak
salah undang. Sekali lagi luar biasa kalian berdua, semoga kedepannya sukses. Amin. Dan yang paling terakhir kakak minta supaya memicu semangat mereka yang di luar, silahkan sampaikan pesan kesan dan himbauan untuk mengajak mereka melakukan segala sesuatu yang baik, yang positif, mengedukasi tentunya, karena kita tahu di era sekarang ya kakak sih sering sosialisasi, tetapi masih aja mendapatkan remaja-remaja ya boleh dikatakan ya tingkat-tingkat SMP, SMA masih ada yang balapan liar, masih ada yang istilahnya tidak patuh dan taat tentang aturan sekolahnya, masih ada yang ibaratnya melawan sama orang tua dan lain sebagainya. Kenakalan remaja masih banyak sih sebenarnya, tapi tidak perlu kakak ungkapkan. Nah, untuk membenteng itu, saat ini kakak minta kalian berdua sebagai role modelnya, bagaimana supaya bisa seperti kalian? Dari apa deh? Ya, kalau dari saya sendiri Kak, di sini saya sebagai Purna Paskibraka 2018 sangat mengundang untuk adik-adik untuk mencoba, bukan hanya mencoba tapi juga mengambil pembelajaran untuk coba deh kalian pikir seperti yang sudah kami sampaikan dari awal tadi bahwa gimana sih pentingnya bahkan peran aktifnya diklat kami yang beberapa tahun lalu sampai dengan saat ini itu masih sangat berguna, karena apa yang kami dapatkan di saat diklat dulu itu merupakan kayak pondasi dasar kita untuk hidup di dunia yang sekarang. Jadi kayak kalian dikasih makan gratis, dikasih hidup Fasilitas juga. Dikasih fasilitas untuk mendapatkan mental yang kuat, fisik yang kuat, bahkan kalian bisa disorot, dan itu adalah hal yang sangat sangat dibutuhkan oleh generasi sekarang. Daripada kalian ikut balap-balapan liar atau cuman mejeng-mejeng doang di taman dan kayak melakukan hal nongkrong nggak jelas lah, itu kayak hello, zaman sekarang itu udah nggak zaman lagi. Sekarang zamannya udah adu prestasi lah gitu, kayak untuk persiapan kalian ke tahun-tahun berikutnya juga gitu. Jadi ayo untuk adik-adik yang berminat untuk ikut Paskibraka, kami sangat membuka kalau kalian mau nanya atau minta saran atau apa, udah boleh langsung bisa tanya langsung ke kami. KPI juga punya ini kan? Punya sosial, kan? boleh. Okay. Jadi kami sangat menampung untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kembali lagi kami mengajak di sini untuk ayo ikut ambil andil dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan dulu, dengan salah satunya mengikuti Paskibraka. Ya, oke. Siapa? Kalau dari saya pribadi, untuk adik-adik di luar sana yang masih sering main gadget sendiri, asik sendiri dengan kehidupannya, coba deh kalian lihat sekeliling kalian, masih banyak kegiatan yang bisa kita ikuti. Salah satunya mungkin dengan Paskibraka ya. Jadi di Paskibraka ini kita bukan cuma sekedar langkah tegap maju mengibarkan bendera, bukan. Kita di situ banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan. Salah satunya, contohnya kita bisa bertemu orang banyak, bisa bersosialisasi. Betul. Setelah itu kita melatih kedisiplinan juga. Terus juga di Paskibraka juga kita bakal mendapatkan yang namanya privilege yang saya bilang tadi. Itu pasti menjadi suatu kebanggaan untuk kita sendiri, bisa untuk orang tua dan orang-orang sekelilingnya. Jadi untuk adik-adik yang ingin gabung ke Paskibraka, mari sama-sama nanti saat ada seleksi dibuka bisa join, bisa daftar. Kalau memang Anda layak, Anda berhak mendapatkannya gitu. Oke, luar biasa. Ya, semoga didengarkan dan ditonton. ini paling terakhir sebelum kakak tutup. Kalau kalian sudah bisa merasakan manfaat dari diklat Paskibraka, itu kan tentunya ada para pelatih di balik semua itu. Nah, ini saya tidak hanya pengen ibaratnya kalian sebagai role model, kaliannya aja, karena segala sesuatu proses itu tentu ada yang melakukan dan ada yang dilakukan, ya. Nah, kalau menurut kalian di era kalian angkatan 2018 ya, pelatih yang berkesan
mungkin pelatih yang galak, pelatih yang istilahnya dapat membentuk kalian seperti ini? Siapa? Kalau kami itu Kak di 2018 tuh kami bilang sih maniak banget ya, Iya, karena pelatihnya luar biasa. Pelatih yang killer, guys. Boleh disebutkan dong? Boleh. Kita di angkatan kami itu pertama ada Kamandau. Siapa? Ini dia Kamandau, orangnya. ini dia. Iya. Oh iya, saya lupa pelatih. Habis Siapa itu lagi? ada Kanopi, terus Ada Kak Jepri, iya, dan ada Kaparto. iya. Sosok yang sangat luar biasa dan itu merupakan ayahnya dari Kak Silpa. Dan luar biasanya lagi, ini saya berbicara sebagai orang lain gitu ya, yang dimana luar biasanya di Paskibraka ini anaknya loh, Iya. di Paski nggak dipandang sebagai seorang anak, disamaratakan. Iya. Itu luar biasanya. Makanya waktu saya suruh cium aspal kan diam aja bapaknya. Iya. Dan Kak, by the way ada satu pepatah yang paling saya senangi di Paskibraka, itu ada dari seorang pelatih, salah satu pelatih kami lah, yang menurut saya wah iya luar biasa. Kok bisa kepikiran ya sampai Selalu situ? diingat ya sampai sekarang. Itu ya. pepatahnya gini. Saya tidak takut dibenci untuk melakukan hal yang baik. Anjay, itu kata-kata saya. Itu kata-katanya Kamandau. Dan itu luar biasa. Kok saya kepikiran sekarang? Oh iya betul ya. Kok Iya. 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 Sepakat ya. Sepakat. Karena itulah terkadang kita harus sadari dalam kehidupan ini tidak semua yang kita lakukan itu menurut orang benar. Sekalipun yang kita lakukan itu sudah yang paling benar. Tetapi kita harus ingat dan percaya, kalau kita menabur kebaikan, kita pasti akan menuaikan Kebaikan juga. Tetapi manusia boleh rambut sama hitam, pemikiran pasti berbeda. Nah itu dia, luar biasa. Banyak cerita yang menginspirasi tentunya dari adik-adik sekalian. Dan sekali lagi kakak bangga kepada kalian berdua, tentunya untuk semua Purna Paski juga. Dan yang kemarin telah kita laksanakan bersama pengibaran merah putih di Kabupaten Katingan, tanpa cacat, tanpa celah, sukses. Dan itu sangat bagi kakak ya luar biasa lah, menandakan negara kita sudah merdeka, itu tandanya berkibar merah putih. Sekali lagi kakak ucapkan terima kasih atas kesempatan kalian berdua. Semoga apapun yang kita bicarakan tadi benar-benar hal yang positif, hal yang dapat memicu, hal yang dapat menjadi inspirasi dan mengedukasi. Sebelum kita akhiri, kakak juga mohon maaf apabila selama kita ngobrol asik ini ada tutur kata sikap yang kurang pantas atau tidak berkenan, tetapi ini semata-mata bagian dari upaya kita mewujudkan Katingan yang maju, bersaing, terampil, dan sukses. Sekali lagi yang berkata kakak akhiri, salam Paski. Kok nggak semangat? Adakah Paski di dalammu? Ada. Mana dia? Ini dia. Masih luar biasa. Terima kasih kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Paski Jaya. Jaya.